Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala wa ala ali Muhammad kama barakta wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan, kita masih kajian kita di tafsir Ibnu Katsir ini yang masih berkaitan, masih ada di surat-surat atau ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW atau Al-Quran menyampaikan terhadap Bani Israel, ya, memberikan dakwah ataupun Allah SWT menyampaikan ayat-ayat ini kepada Bani Israel yang ada di Madinah saat itu. Tentunya ini adalah konteks saat ini, tidak hanya untuk Bani Israel, tentunya untuk kita semua juga, gitu kan. Tetapi di sini Al-Quran memberikan satu pembelajaran, ya, pembelajaran sejarah kepada, di mana Al-Quran banyak sekali menyebutkan atau banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Bani Israel. Kenapa di sini banyak sekali, ya, kalau kita mengambil dari ibroh yang diambil dari para mufasir ataupun para ulama, ketika dalam Al-Quran banyak disebutkan, maka di situ berarti adalah pertama merupakan sesuatu yang penting, kemudian yang kedua bahwa menunjukkan bahwa kejadian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa itu kemungkinan ataupun itu adalah sesuatu yang akan terulang, akan terulang dan terus terjadi. Jadi banyak sekali ayat-ayat ini atau dalam Al-Quran itu banyak sekali yang berkaitan dengan Bani Israel. Contoh di surat Al-Baqarah ini kita, ya, sekarang dari ayat berapa, ya? Dari mulai ayat 40, ya. Ayat 40 itu banyak kali. Di sini bukan ayat 40, ya. Dari ayat 40, ya. Dari ayat 40 kemudian nanti sampai ayat sampai hampir ini ini 100 lebih gitu, ya. Itu berkaitan dengan Bani Israel, ya. Berarti ini adalah sesuatu yang hal-hal yang sangat penting, ya. Kemudian di sini bahwa kejadiannya itu adalah sesuatu yang akan terus terjadi. Nah, sekarang juga kan kita sama bagaimana menyaksikan Bani Israel yang sekarang diidentifikasi sebagai sekarang negara Israel, ya. Walaupun sekarang di Israel itu sebenarnya bukan semuanya Yahudi murni. Yahudi, karena di Israel itu ada juga yang orang Arab, ya, yang waktu itu sebelum Yahudi masuk ke bangsa Yahudi masuk ke Palestina itu mereka tidak keluar daripada wilayah yang dikuasai oleh Yahudi waktu pertama, ya, tahun 47 gitu, ataupun tahun 28. Itu tetap bertahan di sana, akhirnya menjadi warga Israel, gitu. Kemudian ada juga yang memang dia bukan turunan Yahudi, tetapi dia berkeluarga dengan Yahudi, gitu kan. Nah, kemudian masuk ke sana. Ya, ada orang
dari barat gitu kan atau apa yang masuk ke sana. Jadi tidak semuanya. Bahkan di tentara-tentara IDF tuh ada yang namanya juga Arab gitu. Arab, terus ada yang warna warna bukan warna bule tapi warna Afrika gitu kan. Nah, jadi tidak semuanya murni karena kalau dilihat dari sejarahnya itu setelah Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka di Gunung Tih ya tersesat 40 tahun ya, karena mereka bandel gitu kan, lalu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala tersesat di wilayah Tih gitu kan, dari Sinai itu mereka tersesat 40 tahun itu kan, 40 itu satu generasi ya, bisa jadi kan gitu ya, habis itu, sisanya nanti bisa nyebrang ke Kanaan. Nah itu kemudian di sisa situ terpecah tinggal hanya dua gitu kan, ada dua marga, dua suku lah gitu kan yang terpecah, yang tersisa itulah yang terus bertahan. Kemudian yang suku itu dari dua itu berantem terus. Akhirnya hanya tersisa yang dominan satu. Nah yang satu ini entah kemana, diaspora kemana-mana gitu kan. Ada yang ya konon katanya kan, ada yang ke Indonesia juga nyampe gitu. Ada, iya, artinya yang sisa yang tadi itu dari 40 tahun tersesat itu kan hancur mereka itu. Hanya tersisa dua marga lah gitu ya. Dua marga Israel dan aku kalau salah lupa lagi dua marga itu. Nah, ini dari dua marga itu ada yang dominan gitu yang di situ banyak raja dan ini. Kemudian yang satunya itu hancur gitu kan. Kemudian mereka juga diaspora ke seluruh dunia. Ada yang masuk ke mana, bahkan ke Indonesia kan masuk gitu. Ya, ini ya apa? Kan kemarin namanya juga ya ada dua orang dari Indonesia tentara menjadi tentara IDF juga. Gitu, gitu. Jadi itu. Nah ini mereka itu sebenarnya ada nah kalau di Quran semua ya mereka disebutkan wa anni faddaltukum alal alamin itu kan, itu Al-Quran menyebutkan dan aku telah mengutamakan kalian atas seluruh alam. Mengutamakan seluruh alam itu kan secara kesukuan ya, kalau semua RW 16 diutamakan dari yang lain. Secara personality dan secara kelompok itu kan ada merasa superior ya. Superior. Nah ini sekarang lihat karakteristik Yahudi itu ataupun Mesir itu dia superior dengan sukunya, sehingga dia tuh kuat kesukuannya itu. Primordialis itu paling primordial gitu. Si ini tuh. Jadi kalau kayak di kita tuh kan contoh ini ya seperti Batak gitu. Batak itu kuat kan gitu, kekeluargaan kesukuannya itu. Gitu. Nah, Bani Israil lebih kuat gitu. Jadi kalau Arab juga sebenarnya kuat ya, ada ada bani-bani gitu ya. Ada suku-suku Quraisy atau apa itu, sehingga mereka tuh sampai menghafal sampai 7 turunan kan gitu, binnya itu sampai ke gitu. So kayak Pak Haji Dedik apal tuh sampai ke mana? Iya. Saya juga sampai ke Uyut apal, sampai ke Uyut gitu. bin gitu kan. Nah ini Yahudi atau Bani Israel itu kuat sisi itunya dalam kalau kita lihat di beberapa analisis di dalam sosiologi atau ya antologi itu. Jadi kesukuan Bani Israel itu kuat. Maka kemana-mana aja gitu mereka akan menjadi satu klan yang menguat mengisolir diri, kemudian ini kan untuk sesuatu yang kuat. Gitu. Bahkan di dalam hal mereka merencanakan semua programnya itu ada tim intinya lah gitu kan, tim inti di dunia ini gitu, di balik program-program atau skenario mereka dalam menguasai dunia itu ada tim inti yang memang disaring dari inti keturunan mereka gitu.
Jadi itu. Jadi walaupun sudah terpecah belah, walaupun sudah tersisa hanya berapa itu mereka sampai sekarang itu masih ya bisa disebut bahwa hegemoni yang dunia itu dipegang oleh mereka kan, bisa disebut gitu. Ya, kemarin aja gitu kan ternyata di balik plan-nya Trump itu ada Israel juga gitu kan, ternyata punya keinginan seperti itu. Jadi Allah SWT berfirman, kalau kita coba baca lagi ya dari ayat 47 ya. Ayat 47 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya Bani Israila, wahai Bani Israil, udhkuru ni'mati, ya. Ingatlah atas nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat tersebut pada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengutamakan kalian atas seluruh alam. Ayat 47 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Jadi ini adalah ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ke orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Jadi kan Yahudi di Madinah waktu itu ada. Jadi ya Bani Israil, wahai Bani Israil, gitu. Udhkuru ni'mati, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan pada kalian. Dan aku telah wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku telah mengutamakan kalian atas seluruh alam. Jadi bahasa wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, ini para mufasir mengatakan yadhkurumullahu ta'ala bisa lapi ni'amihi ala abaihim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israil, bangsa Yahudi, tentang masa lalu mereka yang penuh dengan nikmat, ya, yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Ala abaihim wa aslafihim, ya. Yang nikmat apa gitu kan? Dengan banyaknya min irsali rusul minhum, dengan banyaknya diutus rasul dari kalangan mereka. Jadi nenek moyang mereka itu Allah telah pilih dari mereka itu para nabi dan rasul, banyak para nabi dan rasul. Sehingga di sini dikatakan wa anni faddaltukum, aku berikan keutamaan atas seluruh alam gitu. Nah, walaupun di sini tafsir keutamaan itu apakah saat itu atau selamanya itu ya. Masa seumpama Bani Israil merupakan bangsa yang utama manakala mereka kufur gitu kan, manakala mereka membunuh para nabi dan rasul, apakah masih dikatakan utama? Enggak juga kan gitu. Makanya di sini adalah ini masa lalu mereka gitu kan. Keutamaan itu adalah ketika Allah SWT memilih para nabi dan rasul dari keturunan Bani Israil. Jadi kalau dasar keturunan dari Bani Israil itu adalah dari Nabi Ishak kan gitu kan. Kemudian dari bawahnya itu ada Nabi Yakub, kemudian makanya ini dari Nabi Yakub disebut Israel gitu kan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah gitu, misalnya hamba Allah gitu. Jadi nah inilah dari keturunan Nabi Yakub inilah muncul kan Nabi Yusuf, kemudian banyak nabi selanjutnya. Nabi Musa, Zakaria, Yahya, semuanya itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad, spare ataupun rentang antara Nabi Yakub sampai Nabi Isa, ya, itu adalah dari Bani Israil. Gitu. Makanya di sini faddaltukum 'alal 'alamin, kata para ulama di sini bahwa
nikmat Allah yang berikan kepada mereka itu di mana Allah banyak memilih para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Gitu. Jadi ini baru Nabi Muhammad SAW itu dari Nabi Ismail kan gitu. Nabi Ismail itu Nabi Ismail. Sampai kemarin ya untuk kurban gitu kan ada kan dalam Al-Quran itu kurban itu gak disebut Ismail kan gitu ya. Enggak kan? Jadi hanya menyebut anak kan gitu ya. Nggak disebut Ismail kan gitu ya. Jadi dari ada pandangan ya kemarin sempat muncul bahwa yang menyembelih itu bukan yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak gitu. Nah, Ishak. Jadi itu maksa gitu kan, maksa supaya bahwa kurban juga itu dari Nabi Ishak gitu, bukan dari Nabi Ismail. Jadi kejadian yang terjadi bukan dari itu. Itu kalau saya lihat itu maksain supaya superioritas Yahudi itu tetap sampai kurban gitu. Itu kan. Cuma saya bilang kalau begitu kenapa kejadiannya di Quran disebutin kan kejadiannya itu ada di Mekah kan gitu ya. Ada Saupa, ada Sa'i kan gitu. Itu kejadiannya di urutan itu kan ketika Siti Hajar disimpan di Bakkah gitu di lembah yang ini, kemudian di situ ditinggal Nabi Ibrahim, kemudian itu Sopa Sa'i kan, Sopa cari, kemudian muncul jam-jam, kemudian kehidupan berlangsung. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim kembali menemui Siti Hajar kan gitu dan anaknya, kemudian diperintahkan untuk menyembelih. Masa kenapa jadi Nabi Ishak gitu yang ada di Sam gitu kan. Jadi secara tempat dan historikalnya gak nyambung gitu. Jadi dia masuk celah dari bahwa di dalam ayat-ayat itu tentang penyembelihan anak itu gak disebutin nama gitu kan. Itu sehingga masuk di situ bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak gitu kan. Yang notabene itu adalah turunan dari Siti Sarah yang nantinya itu dari mereka kan gitu ya, gitu. Kayak maksain gitu. Jadi segitunya. Bahkan kalau lihat juga dari sejarah kenapa Yahudi ada di Madinah. Kan itu. Kenapa ada Yahudi di Madinah gitu? Zaman Nabi. Dari suku. Iya, ya mereka tuh sampai ke sana kenapa ada di Madinah gitu. Kan mereka tuh ada di daerah Syam lah gitu kan sekarang, di daerah Syam ataupun di daerah utara lah gitu ya di situ. Tapi kenapa ada di Madinah? Karena mereka baca kitab. Jadi karena mereka merasa bahwa mereka adalah pilihan Tuhan, dan Nabi terakhir juga nanti berharap dari mereka. Dan dalam kitab mereka itu udah dijelasin bahwa Nabi terakhir itu muncul di wilayah yang banyak kurma, gersang gitu. Nah, nyarilah, temulah di situ, masuk nemploklah mereka di Madinah. Gitu. Jadi itu juga dalam rangka mereka berharap bahwa Nabi terakhir itu dari mereka. Dan ternyata muncul dari Mekah gitu. Jadi sehingga salah satu penyebab kenapa mereka tetap menolak beriman kepada Nabi Muhammad itu karena bukan dari mereka. Itu dalam Al-Quran. Makanya di dalam di ayat sebelumnya itu diajak ya aminu kan di ayat keberapa itu Allah SWT mengajak mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi di ayat 41 ya ini juga sama ya, di ayat 40 itu ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Ini di ayat 40 itu Allah SWT menyeru kepada Bani Israil, ya bukan Bani Israil yang lama, tapi Bani Israil yang ada di Madinah saat itu, untuk wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku pada kalian, kemudian tunaikanlah janjiku, aku akan menunaikan janjiku padamu. Apa janjinya? Mengimani Nabi terakhir.
Makanya di ayat 41-nya itu wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Di ayat selanjutnya dia tuh. Berimanlah terhadap yang telah aku turunkan, ya. Terhadap Al-Quran maksudnya, dan Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, gitu kan. Jadi di dalam Al-Quran membenarkan tentang Taurat, tentang Jabur, ya, Injil dan sebagainya. Wala takunu awwala kafirin. Janganlah kalian menjadi orang yang kafir. Kenapa? Karena kalian tahu, gitu. Nah, ini diingatkan. Jadi di sini Allah SWT di ayat 41 itu mengajak mereka untuk beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena tentang Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam kitab mereka. Makanya seperti hanya Abdullah bin Salam, ya, seorang ulama Yahudi dan menjadi mufti, ya, di kalangan Yahudi Madinah saat itu, jadi Abdullah bin Salam itu mufti, artinya ulama di kalangan mereka dan ditaati, dihormati oleh mereka. Tetapi ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, nah itu mereka jadi kebalikannya, gitu kan. Yang tadinya menghormati dan ini diusir Abdullah bin Salam dari mereka. Jadi ada ulama Yahudi, Abdullah bin Salam, itu masuk Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, ya tolal badru alaina itu ya, yang ini. Itu Abdullah bin Salam mengintip, gitu kan, mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, apakah sesuai nggak dengan apa yang di dalam Taurat dan ini kita berikan. Ternyata sesuai. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi ini bagaimana di sini wa anni fadhaltukum 'alal alamin itu membuat mereka, ya di sini para nabi, yang maksud di sini nikmat Allah yang diberikan pada mereka, kemudian mereka utamakan mereka daripada seluruh alam itu adalah, kata para mufasir, adalah banyaknya para nabi dan rasul. Sehingga ini kalau aspek ininya mereka karena mereka merasa superior dengan banyaknya diutus nabi. Tapi mereka sendiri kepada para nabi dan rasul yang diutus mereka itu, mereka membunuhnya, mereka menolaknya juga, gitu kan. Yang dibutuhkan mereka bagaimana mereka merasa mulia, bagaimana mereka merasa superior di hadapan kaum yang lainnya, berkuasa, gitu kan. Dan waktu itu juga di Madinah itu mereka menguasai pasar, menguasai sistem kemasyarakatan di Madinah, sehingga orang-orang Madinah, ya Arab yang notabene waktu di Madinah itu kan para petani, beda dengan Mekah. Mekah itu para pedagang. Ya kalau Madinah itu para petani, itu gampang diatur. Bahkan ekonomi mereka tuh dikuasai oleh bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel seperti itu. Jadi sampai mereka, bahkan para orang munafik, ya kalau kita kemarin sebelumnya kan tentang orang munafik, ya. Di situ ditunjukkan bahwa orang munafik, kenapa mereka munafik, gitu kan? Kenapa mereka sebelumnya dekat dengan Yahudi? Bahkan di ayat sebelumnya disebutkan, ya, kalau di ayat keberapa itu ketika mereka kembali, ya, kepada wa idza khalau ila syayatinihim, kan disebutkan di ayat di Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah itu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di situ orang munafik ketika mereka kembali ila syayatinihim, kepada para setan-setan mereka, ya, di situ sebagai para pemimpin mereka di balik layar mereka itu, yaitu yang maksud adalah Yahudi, Bani Israel yang ada di Madinah saat itu, yang menguasai. Kenapa? Karena orang munafik itu mengetahui juga bahwasanya yang akan muncul nabi terakhir itu adalah dari bangsa Yahudi, gitu. Harapannya seperti itu juga, gitu kan. Dengan munculnya nabi itu berarti kan Bani Israel, Yahudi di Madinah saat itu akan menjadi penguasa dan mereka ikut, gitu. Sehingga ketika ternyata muncul dari Mekah, kemudian banyak orang Madinah yang masuk Islam, mereka bingung, ini masuk kemana nih, gitu kan. Di tahun pertama itu pura-pura masuk Islam, ya, masuk Islam. Ya adalah orang banyak masuk Islam, kita juga takut kehilangan suara, gitu kan. Kita takut kehilangan dukungan, ikutlah masuk Islam. Tetapi ketika setelah perang Badar, ya, tahun kedua, di situ kaum muslimin menunjukkan taringnya. Ternyata ini berbahaya nih, bisa mengganggu stabilitas,
gitu kan. Akhirnya mereka menunjukkan kemunafikannya gitu kan. Gitu. Jadi mulai itu berupaya untuk membunuh Nabi, berupaya untuk memprovokasi kaum muslimin gitu kan. Tapi mereka tetap mengaku Islam. Jadi sisi lain mereka takut kehilangan suara, sisi lain mereka juga takut kehilangan koneksi ya dengan Yahudi. Akhirnya mereka bermuka dua gitu. Seperti itu. Jadi di ayat 47 ini Allah SWT mengingatkan kembali kepada Bani Israil bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat pada kalian dan Allah telah utamakan kalian atas semua alam. Ya, walaupun keutamaan ini Allah cabut ya. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ya. Sampai Allah katakan kepada para sahabat, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kan khairul ummah, sebaik-baik umat gitu kan. Jadi jadi keutamaan Bani Israil itu hilang, tercabut ketika mereka tidak beriman, ketika mereka bahkan memerangi orang-orang beriman. Allah berikan kepada orang beriman keutamaan itu. Jadi seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 48 Allah SWT berfirman mengajak Bani Israil untuk mengingat akhirat gitu kan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Wattaqu, maka hendaklah kalian takut yauman, pada hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seseorang tidak bisa la tajzi di sini la tugni ahadun an ahad. Jadi seorang tidak bisa mengandalkan pada yang lainnya. Ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, di mana pada hari yaumul hisab itu tidak diterima syafaat ya. Wala yukhadu minha 'adlun, kemudian tidak bisa di situ ada tebusan-tebusan. Wala hum yunsurun, dan di situ mereka tidak akan ditolong ya. Di sini Allah SWT mengingatkan kepada Bani Israil tentang hari kiamat dan hari hisab nanti ya. Yaumul hisab, ketika di mahsyar di situ, ketika dihisab. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi orang Bani Israil sampai ke situ ya, Allah SWT diingatkan akan keutamaan Allah, nikmat Allah, kemudian diingatkan kamu itu nanti akan mati gitu kan. Kalian itu semua akan berhadapan dengan Allah gitu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di sini dikatakan lama dzakarahum ta'ala bi ni'amihi awalan ya. Ketika Allah SWT mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmatnya ya. Jadi ayat ini diawali dengan wa. Jadi dengan wawu ataf ya. Jadi ataf ala dzalika at-tahdhir. Ya, jadi di sini Allah kaitkan dilanjutkan dengan at-tahdhir ya. Peringatan dengan banyaknya kerusakan yang mereka perbuat, dengan banyaknya pembangkangan yang mereka perbuat tentang hari kiamat, bukan? Jadi ingatlah tentang hari kiamat. Wattaqu yauman, jadi ingatlah yaumal qiyamah, ya, hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi la yugni ahadun an ahadin. Seseorang tidak memerlukan ataupun tidak memerlukan satu sama lain. Sebagaimana di ayat lain yang dikatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang nanti tidak akan bisa menanggung beban yang lainnya. Jadi kemudian dalam surat likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya, di juz Amma itu, di surat Amma ya. Ayat di surat An-Nazi'at ya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dan selanjutnya. Likulli imri'in, pada setiap seseorang waktu hari kiamat itu sya'nu yughni ya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, di tahun kemarin kita juz Amma ya, itu banyak sekali kejadian, gambaran, visualisasi tentang hari kiamat. Bahkan ya orang melahirkan saja gitu kan, ibu yang melahirkan aja gak merasa itu melahirkan, itu bagaimana dahsyatnya
hari kiamat gitu. Melahirkan kan nyeri, ya? Susah. Itu nanti di hari kiamat gak terasa gitu. Saking dahsyatnya. Nah, kemudian kalau kita dilihat di ayat-ayat ini, jadi likulli imri'in minhum yaumaidin sya'nu yughni. Jadi seorang itu pada hari kiamat itu akan disibukkan dengan urusannya gitu. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wahsyaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazun an walidihi syai'a. Jadi wahai manusia, ingatlah ya, takutlah kepada Tuhan kalian dan takutlah kepada satu hari ya, di mana seorang bapak itu sudah tidak bisa lagi memperhatikan anaknya ya, dan sebaliknya. Jadi tidak ada, nggak bisa gitu kan menolong satu sama lain gitu kan. Bahkan nanti itu saling nyalahin gitu kan, anak nyalahin bapaknya, bapaknya nyalahin anaknya. Atau kalau di ayat lain bahkan di neraka itu nyalahin pimpinannya gitu kan, nyalahin orang yang diikutinya gitu kan. Jadi kalau sekarang mau ikut-ikutan kepada sesuatu kelompok gitu kan, atau satu pimpinan yang ngajak kepada kesesatan, itu nanti di akhirat sering nyalahin gitu. Maka hati-hati gitu kan untuk ngikut sesuatu gitu kan. Nah, kenapa? Karena nanti itu udah gak bisa nolong tuh. Jadi kalau ketua kelompoknya, ketua gengnya itu boro-boro nolong orang gitu kan, dia sendiri sibuk dengan pertanggungjawaban gitu kan pada Allah SWT. Nah, ini sama. Kalau kita lihat kelakuan Yahudi itu kan ataupun mereka itu seolah-olah gak ingat mati gitu, gak ingat bahwa mereka itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya dengan teknologi yang mereka kuasai, dengan harta yang mereka kuasai, dengan kekuasaan yang mereka miliki, itu sok sekarang siapa yang mau ngelawan kan gitu kan? Gak ada tuh yang berani terang-terangan ya, kecuali yang melawan saat ini gitu kan. Ya, kecuali yang melawan saat ini. Itu takut. Amerika aja bisa dimainkan gitu. Gak ada yang ini. Nah, tapi nanti dengan Allah SWT itu wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Nanti di hari kiamat, di hari kemudian nanti di padang mahsyar itu tidak ada syafaat buat orang-orang kafir gitu kan. Kemudian tidak ada adlun di sini. Adlun di sini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai tebusan, gitu ya. Syafa'ah wala di sini syafa'ah itu tidak ya, tebusan. Jadi dikatakan di ayat lain juga mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in ya. Fama lana min syafi'in. Jadi di sana itu tidak ada syafi'in, wala sadiqin hamim, tidak ada teman dekat gitu kan yang selama di dunia itu jadi bestie gitu ya. Tapi bestinya di bestie yang gak benar, maka nanti itu gak bisa. Wala sadiqin hamim gitu kan, tidak ada bestie gitu kan, tidak ada teman yang akrab yang biasa membantu kita, biasa dengan kita. Maka di sana nanti pamatan pengusaha. Jadi tidak ada tebusan, kemudian adlun di sini ya sama al-badlu wal fidyah ya. Pengganti gitu kan, ditebus kayak di sekarang di dunia gitu. Disogok, soklah mayar samiliar, asal dibebaskan, nggak ada di sana gitu kan. Jadi kalau sekarang seumpama Israel jumawa, siapa yang akan ngelawan saya gitu kan, siapa yang mau berani ke saya gitu, jumawa kayak gitu, nanti itu nggak ada. Seumpama rudal yang jadi tameng mereka ataupun kecanggihan teknologi nggak berguna gitu kan. Jadi wattaqu yauman la tajin nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbilu minha asafa'ah wa la yukhadu minha andun. Jadi tidak tebusan, tidak ada yang nolong
Nah, itu jadi walahum yunsurun, nanti tidak akan ditolong gitu nanti. Udah satu sama lain terlepas gitu. Jadi siapa yang berkuasa saat ini di dunia gitu. Yang mungkin ada di beberapa keutamaan dari Israel itu kan, pertama kan dia keturunan Yakub, kemudian pindah ke Mesir gara-gara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya. Setelah Nabi Yusuf wafat, nah mereka jadi minoritas sama kaum Fir'aun. Iya. Nah, keutamaannya adalah kaum Fir'aun banyak diuji kan. Iya. Belalang, iya. Mereka enggak gitu ya. Mereka selamat dari itu. Iya. Ini kan juga keutamaan. Betul. Setelah itu pas nyebrang rombongan Fir'aun masuk laut, dimatikan. Nah, sebelum mereka masuk sana, keutamaan dilindungi awan. Iya. Mana salwa. Mana segala macam. Nah, kemudian sampai pada zaman yang tadi adalah banyak nabi-nabi, setelah itu banyak nabi-nabi, sampai Nabi Isa. Nah, keutamaan yang selanjutnya adalah dakwah terhadap mereka yang paling banyak diabadikan di Quran. Iya, betul. Mungkin itu maksudnya paling marah doang gitu. Iya. Sementara kaum lain segera berhijrah kan. Iya. Artinya begitu Rasul ini, mereka ikut Rasul. Nah, ini paling susah kayaknya. Susah. Jadi itu masuk keutamaan. Disebut keutamaan. Kita harus menggali hikmahnya. Iya, betul. Kita harus menggali hikmahnya. Mungkin salah satunya adalah bahwa hukuman bagi mereka nanti di yaumul akhir itu adalah keadilan Allah. Karena mereka sudah sebegitunya diingatkan gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi mengurangi mereka dan memulai bisa kurang sedikit. Dan kalau kita lihat perbuatan itu saat ini gitu ya. Jadi penolakan mereka Bani Israel itu banyak terjadi juga di luar Bani Israel. Iya. Jadi dan arogansi gitu kan. Contoh waktu dosen saya pernah cerita waktu beliau lagi sekolah ke sana di UK tahun berapa itu, tahun 90-an. Wah, akhir 80 lah, masuk 90. Itu ketika di UK itu jadi si Yahudi itu udah teridentifikasi tuh. Mereka tuh punya identitas sendiri, punya komunitas sendiri. Kemudian si kompleksnya juga khusus gitu. Kompleks khusus, terus bentengnya luhur gitu kan. Kan siga di Indonesia kayaknya bangun rumah tuh bentengnya luhur, pagar-pagar luhur. Eksklusif mereka itu. Nggak mau katanya. Terus kalau masuk ke jalan ketika mereka keluar dari rumahnya, itu waduh, tukang nyerobot. Jadi kalau di jalan raya itu, kalau ini kan harus lama gitu. Kalau mereka keluar, itu gak melihat tuh, langsung aja masuk, terus langsung gitu. Nah, pasti itu masa sama Indonesia. Nyerobot orang, jalur orang gitu, itu sama dengan Jakarta. Ya itulah gambaran. Jadi mereka tuh dibenci, mereka sebelen gitu di lingkungan. Nah, di perilaku mereka yang memang mereka sebelen, di mereka eksklusif, gak gaul gitu kan, gak baur. Kemudian kalaupun baur mereka merasa superior, termasuk kelakuan mereka di jalan raya kayak gitu. Jadi makanya kita dapatkan bahwa bagaimana mereka menjadikan orang-orang di luar mereka itu sebagai goyim, kan, ternak, gitu. Maka mereka tuh tidak heran kalau dalam sejarah itu ya, kalau diidentifikasi ada analisis di mana tokoh-tokoh dunia itu dibalik ternyata mereka adalah pionir dan mereka adalah boneka Yahudi. Tetapi di ujungnya mereka dibunuh oleh Yahudi sendiri gitu. Jadi ketika supaya diperalat, ketika udah berhasil dan dia juga melihat ini kekuasaannya udah tidak terkendali nih, udah disikat. Jadi itu. Jadi luar biasa. Jadi mereka tuh ya dengan keutamaan tadi itu mereka merasa superior dan mereka kalau dilihat daripada perjalanan mereka itu diuji bener ya, diuji.
Jadi benar-benar diuji gitu dengan apa kalau dia diperas gitu kan, kalau lihat dari tadi ketika zaman Nabi Yakub dengan kemeralatan kan gitu, dengan krisis ekonomi sampai mereka kan cari makanan kan ke Mesir gitu ya, ketika Nabi masuklah, ketika Nabi Yusuf diangkat jadi menteri di Mesir gitu. Kemudian mereka ketika ini kan mereka jadilah orang Mesir kan ke Mesir gitu kan, mereka makmur, kemudian pergantian kekuasaan masuk ke zaman Firaun, mereka ditindaskan gitu oleh Firaun. Makanya di ayat selanjutnya itu di ayat 49-nya wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi wa idnajainakum. Jadi kalau di dalam ayat 47 itu Allah katakan uzkuru ni'mati, ya ingatlah nikmatku pada kalian. Kemudian di ayat 49 juga Allah ingatkan juga nikmat Allah kepada mereka. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Di mana Allah SWT menyelamatkan najainakum min ali fir'auna, menyelamatkan kalian dari ali Fir'aun, kekuasaan Fir'aun. Jadi bahasa yang dipakai itu ali Fir'auna. Jadi keluarga Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama orang, tapi di sini disebutkan Ibnu Katsir itu Fir'aun itu gelar raja. Nah, jadi kalau bahasa Mesirnya itu ini Fir'aun itu nama istana lah gitu. Nah, jadi gelar raja. Kalau di Romawi Kaisar gitu kan. Kalau di Persia Kaisar, kalau di Ethiopia Najasyi gitu kan, Najasyi. Jadi gelar kerajaan. Jadi ala Fir'aun, jadi di sini dikatakan tatkala kalian diselamatkan oleh Allah, tat kami menyelamatkan kalian dari ali Fir'aun, ya, kekuasaan Fir'aun. Nah ini. Yasumunakum su'al adab, yang menimpakan buat kalian su'al adab, siksaan yang sangat yang sangat tuh jelek banget gitu, jahat banget, yang sangat jahat gitu. Apa? Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian, dibantai itu anak-anak mereka. Jadi kalau sekarangnya Israel ngebantai anak-anak Palestina kayaknya nurutan mereka. Jadi mereka juga dulu dibantai oleh Fir'aun gitu. Jadi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kemudian mempermalukan, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka kalian gitu kan. Yaitu kalau dijelaskan tuh dulunya anak-anak pada sudah dijadikan budak, dijadikan pekerja kasar, jadi pelacur dan sebagainya. Jadi yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum, dan itu semua adalah balaun, ya, adalah bala. Jadi bala di sini bisa jadi tadi cobaan yang menimpa mereka dan Allah berikan nikmat buat mereka dengan diselamatkannya. Jadi bala di sini cobaan dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi cobaan mereka telah ditimpa cobaan dan kenikmatan di mana Allah telah mengeluarkan nikmat dengan diselamatkannya mereka dari kungkungan Fir'aun. Jadi bala di sini. Nah, kenapa disebut bala? Karena di sini cobaan buat mereka. Jadi ketika diberikan bala, cobaan itu mereka sabar gitu kan, mereka bertahan, dan itu adalah cobaan buat mereka. Tetapi ketika mereka diselamatkan, mereka tersyukur gitu. Padahal itu makanya jadi cobaan juga buat mereka kan gitu ya. Jadi cobaan ditimpa penekanan, ya, kemudian cobaan diberikan kenikmatan. Nah, ketika Allah berikan dikeluarkan mereka dari Fir'aun, apakah mereka beriman? Enggak. Kemudian setelah mereka tidak beriman, bahkan kalau di riwayat-riwayat ini itu sampai mereka tuh ketika mereka keluar ya Exodus tuh dari, kalau lihat di petanya itu kan dari atas gitu kan, kemudian turun ke bawah, bukan jalur utama sampai masuk ke Laut Merah gitu kan. Dan mereka ketika di tepi laut itu kan udah jalannya rumpil gitu kan, potong kompas lah gitu kan, walaupun nggak potong kompas oke, jadi ke bawah lebih jauh. Kalau ini di atas ya di jalur utama nama ini ke bawah. Kalau ke bawah itu, kalau ke atas itu nggak mungkin nyebrang laut gitu kan kalau mau.
enggak. Itu jalur utama, tapi dia ngambil Nabi Musa itu ambil ke bawah, dan di bawah itu sebenarnya mentok. Jadi kalau secara perkiraan tuh, itu di luar perkiraan. Jadi orang nggak mungkin memprediksi, nggak mungkin mengira itu jadi jalan gitu kan. Jadi Fir'aun itu dengan tentara itu nggak mungkin. Jadi lewat situ. Kenapa? Karena jalurnya jalur yang terjal kemudian mentok nanti ke laut gitu. Masa mau kabur tapi jalan iya gitu, karena akan mentok di laut. Tapi Nabi Musa waktu itu membawa Bani Israel masuk ke situ. Bani Israel di situ mulai banyak tanya kan itu kan, aduh rewelnya gitu kan. Gitu. Jadi mereka tuh ini apakah Musa kenapa ke sini gitu kan. Wah gitu. Sampai ketika mentok di laut itu mereka mengatakan, "Wahai Musa, ini tuh benar jalannya. Ini laut gitu kan. Apakah benar ini kan kamu bilang ini perintah Tuhan. Masa udah itu Firaun udah datang di belakang." Nah, di situ Allah perintahkan Nabi Musa untuk membelah. Jadi akhirnya keluar dan Firaun tenggelamkan wagrokna ala Firauna. Jadi, maka di ayat selanjutnya wa id faraqna bikumul bahra, tatkala kami membelah laut buat kalian, panjainakum wagrokna ala Firauna wa antum tanzurun. Kemudian kami menyelamatkan kalian, serta agrokna ala Fir'aun, serta kami agrokna menenggelamkan Fir'aun gitu kan, ala Fir'aun, pasukan Fir'aun, wa antum tanzurun, kan kalian menyaksikan gitu. Jadi nikmat mana lagi, keutamaan apa lagi gitu kan yang Allah berikan buat mereka. Maka kalau di ayat di sini ayat 50 ya. Nah di ayat 49 tadi dikatakan Wafidalikum balaun. Bala itu di sini para mufassir mengatakan bentuk penindasan, bentuk penderitaan, dan bentuk nikmat. Kenikmatan apa? Diselamatkan dari Firaun. Jadi, nah kemudian di ayat 49 tadi Allah katakan, ini bahasa yang dipakai oleh Al-Quran adalah yasumunakum. Ini menarik nih. Kenapa dengan kata yasumu gitu kan? Tidak yu'adibakum. Yu'adibukum tuh ada mereka kalian gitu kan, tetapi pakai yasumunakum. Nah, sama yasumu itu menimpakan. Jadi kalau baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ini penjelasannya itu adalah mereka ditimpa permasalahan atau penindasan yang diberikan oleh Firaun itu mudawamah, terus menerus. Gitu kan? Terus menerus. Jadi kalau tadi disinggung Dr. Heri, ketika zaman Nabi Yusuf mereka diberikan kenikmatan, kemudian Nabi Yusuf kekuasaannya sudah tidak ada, kemudian kekuasaan berganti, akhirnya Fir'aun berkuasa di Mesir kan gitu ya. Jadi konon katanya kalau zaman Nabi Yusuf itu rajanya dari luar. Nah kalau Fir'aun itu raja dari dalam, dari orang Mesir gitu kan. Nah ini orang karena Bani Israel itu pendatang kan gitu kan, akhirnya mereka ditindas gitu, hanya mereka dikriminalisasi, ditindas lah, dikerdilkan lah, dimarginalkan seperti itu. Nah ini kan kalau dilihat pada sejarah zaman Nabi Musa itu kekuasaan Firaun itu kan panjang ya, ribuan tahun. Itu tahun 12 sebelum Masehi, misalnya situ. Nah Nabi Musa itu di pertengahan masa-masa pertengahan kekuasaan Firaun. Makanya di dalam ahli sejarah itu ini kan bahwa ini masa Ramses II kan gitu ya, bukan pertama. Dan kan ada Ramses. Nah sebelum Ramses itu ada Firaun lagi gitu. Kemudian ada Ramses. Nah ini Ramses kedua zaman Firaun itu. Jadi muncul Firaun. Nah ketika sebelum Nabi Musa lahir itu Firaun mimpi melihat jadi ada api dari Baitul Maqdis. Api dari Baitul Maqdis kemudian masuk ke Mesir dan semua di Mesir itu terbakar. Kecuali rumah-rumah Bani Israel. Kecuali tempat-tempat Mesir itu selamat. Nah kemudian mimpi apa lagi gitu kan. Sehingga si Ramses itu kan kalau dulu kan masih percaya dukun itu
masih menjadi alat politik ya. Jadi makanya ada para penyihir ya, tukang penyihir itu. Dan sekarang juga ada ya para penyihir, para apa apa. Nah, itu memprediksi bahwa ini adalah Bani Israil itu nanti menjadi ancaman untuk kekuasaan Firaun. Sehingga diberlakukanlah kebijakan untuk membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki. Karena mereka ini, berarti ini harus diinikan. Selain mereka diperbudak, kemudian anak-anak laki dibunuh, kemudian anak perempuan dijadikan pelayan mereka, menjadi dibudak mereka. Nah, bahasa yang dikonsumsi ya sumunakum. Jadi terus menerus. Jadi penderitaan yang diderita oleh Bani Israil yang merupakan kebijakan Firaun pada mereka itu terus menerus. Kalau kita hitung seumpama dari mulai lahir Nabi Musa saja gitu kan, Nabi Musa kan dalam ini kan justru hidup di sisi ketika Ibu Musa itu kan ketika mau melahirkan takut nih, kumaha, bingung kan gitu. Sedangkan di lingkungan ini Nabi Musa kan berarti kan dari Bani Israil ya, dari Bani Israil. Nah itu bingung gimana nih anak mau lahir dan orang udah oleh Firaun tuh udah dicirian itu, ini yang mau lahir nih udah hamil, bingung kan. Kalau ayeuna meureun kumaha, mau dibunuh, masa mau bunuh anak, mau dibiarkan takut dibunuh oleh Firaun gitu kan pasukannya. Akhirnya kan kusih dialihkan ke sungai, dan qadarullah, dan Allah SWT menakdirkan di mana Musa itu akhirnya masuk ke, jadi si dongeng yang ironis gitu ya, ironis. Jadi bukan dongeng, emang sejarahnya begitu. Satu yang kontras, di mana kekuasaan punya kebijakan untuk membunuh Bani Israil, anak Bani Israil. Sisi lain, Umi Musa, ibunya Musa memalidkan bayi, ternyata masuknya ke istana. Jadi kalau ini mau masuk ke sarang macan gitu kan, tapi ternyata tidak gitu kan, justru istri Firaun yang mengambilnya. Itu apa itu, ada bayi, lucu gitu. Saya tertarik, kayak kata Firaun kan ke istri eleh gitu. Jadi istri mah eleh, Firaun istri kekuasaan lagi. Saya sejarah susis. Jadi ya sudahlah, kalau ini mah kita jadikan anak kan, kita diuruskan gitu. Jadi Firaun aja susis ya. Itu sejarahnya kan begitu. Ketika muda, ketika usia sampai mungkin usia 25-40 tahun, itu kan usia balak senteng ya. Tidak sengaja kan di tengah kekacauan, di tengah bagaimana ketakutan terhadap Bani Israil, terjadi pertikaian kan antara Bani Israil dengan penduduk Mesir kan. Karena orang Mesir itu merasa sebagai pribumi, kemudian merasa yang berkuasa, berantem, ngelecehin Bani Israil, kemudian Musa yang punya darah Bani Israil, suku orang ditindas, ya udah dia ngebela ini, nonjok, mati gitu. Akhirnya kan dengan itu Nabi Musa ketakutan kan, akhirnya kabur ke Madian, turun ke Madian. Itu usia 40 tahun. Jadi penderitaan Nabi Musa, Bani Israil itu dengan kebijakan Bani Israil itu setidaknya sampai Nabi Musa pergi ke Madian aja udah 40 tahun. Terus-terusan cok. Ditindas itu kan, dibantai. Coba kita seumpama setiap nu lahir dibunuh. Itu mencekam kumaha. Kemudian perempuan-perempuannya dijadikan budak. Wah, mengerikan kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu saja. Jadi ketika Nabi Musa ke Madian, kemudian Allah turunkan dari usia 1 sampai 40 itu kan Nabi Musa belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Baru nyampe itu ketika di Madian kan, ketika perjalanan dari setelah di Madian ketemu dengan keluarga
siapa Nabi yang istrinya itu ya, anak Nabi itu kan. Nah itu ketika perjalanan dapat wahyu kan gitu ya, di mana di situ perintah untuk mendakwahi. Kalau di dalam hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu perintah kepada Nabi Musa, itu berarti mulainya Nabi Musa menjadi nabi dan rasul untuk mendakwahi Fir'aun. Balik tuh ke Mesir kan, ke tempat Fir'aun. Jadi kalau di petanya itu ke Madian, masuk ke daerah Sudan. Ya Sudan tau apa? Masuk ke Sudan. Ya, jadi dari hulu Sungai Nil. Kalau Firaun itu ada di deltanya. Jadi di ujung nah ini masuk ke wilayah lagi Firaun kan, mendakwahi Firaun. Nah itu. Nah di situ di saat pembantaian, penindasan masih terjadi. Seperti itu. Jadi yasumunakum. Nah itu masuk ke Firaun itu usia 50 tahun. Jadi masa itu saja udah 50 tahun. Belum lagi sebelum dilahirkannya Nabi Musa. Karena penderitaan itu, kebijakan itu diterapkan sebelum lahir Nabi Musa. Berarti setidaknya masa-masa itu 50 tahun itu Bani Israil ada di dalam penindasan Fir'aun. Nah oleh Allah SWT diingatkan tuh. Wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Itu jadi wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adim, dan itu semua adalah cobaan buat kalian ya yang sangat besar gitu seperti itu. Itu ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, mengajak kepada Bani Israil untuk kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, diingatkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, di mana salah satunya adalah mereka telah diselamatkan dari hegemoni, dari kekuasaan Fir'aun. Baik, begitu, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan menetapkan hidayah untuk semua, serta dijauhkan dari bentuk pengingkaran serta kekafiran kepada Allah SWT. Demikian walau alam bisawab, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.